Ibu jemaat sekalian, kita bersyukur kita memasuki masa Lent yang ketiga. Dan lilin Lent yang ketiga ini akan dimatikan. Sambil kita mematikan lilin, biarlah kita kembali bertekad bahwa di dalam kehidupan rohani kita bukan cuma menjadi simpatisan saja, bersimpati saja, tapi tanpa tindakan yang nyata. Mari saat ini tenangkan hati, tenangkan pikiran, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Sujudlah menyembah Tuhan dengan semarak kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kami datang di hadapan Allah yang mulia dengan hati yang penuh syukur. Bagaimanakah ucap syukur padamu, aku tak layak, namun kau mengasihi daku. Pujian ribuan malaikat tak cukup nyatakan syukurku. Aku jadi sebagaimana diriku. Semua itu karyamu, mulia bagimu, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Darahmu selamatkanku, kuasamu bangkitkanku, mulia bagi karyamu. Biar hidupku selalu menyenangkanmu, Tuhanku. Segala puji bagi karya yang rapikan. Mari hadir darahmu Tuhan, darahmu
membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari dengan segenap hatimu, Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku. Segala pujian bagimu, segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sungguh Engkau layak, sungguh Kau yang layak ku agungkan. Sungguh hanya Engkau yang layak kami agungkan dan kami muliakan. Sebab Engkaulah Allah yang telah memelihara hidup kami sampai saat ini, sehingga kami dapat hadir di hadapan hadirat-Mu yang mulia. Kalau bukan karena kasih-Mu, kami tidak mampu menghadap hadirat Tuhan. Namun oleh karena Engkau telah membayar semuanya, menyelesaikannya di kayu salib, maka kami diperkenankan untuk hadir di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Terimalah setiap ibadah kami pada hari ini. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi. Mari jemaat silakan duduk. Sungguh Yesus yang bayar semuanya. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Dengarlah sabdanya, Kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, Kau kan dapat sentosa. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Oh, Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Di hadapan tahta-Mu kami datang bertelut, di depan tatanya sekarang ku bertelut. Ku jadi anak Allah, hatiku bersih.
untukku Engkau bayar lunas. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Ya Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Sebagai tanda sikap kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan yang begitu mengasihi, yang sudah membayar hutang dosa kita. Mari kita akui segala dosa dan pelanggaran kita. Oh Allah Bapa kami yang begitu baik terhadap kami. Setiap kali kami teringat akan pengorbanan-Mu, setiap kali itu pula kami tersentuh. Setiap kali itu pula kami sadar bahwa kami adalah makhluk yang berdosa. Oh Tuhan, itu pun juga yang kami sadari ketika saat ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kami tahu Tuhan siapa diri kami. Di dalam seminggu ini mungkin kami adalah orang-orang yang sudah berdosa terhadap Engkau. Baik dengan perkataan kami, perbuatan kami, sikap kami, pikiran kami. Tuhan, tidak ada yang bisa kami sembunyikan dari hadapan Tuhan. Dan bukan itu saja Tuhan, seringkali kami tahu bagaimana kami berbuat baik mestinya. Tapi seringkali kami hanya berpangku tangan dan tidak melakukannya. Itu pun juga adalah dosa. Karena itu Bapa, saat ini kami datang. Kami bawa seluruh keberadaan kami. Kami mohon ampun. Ampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami. Oh Tuhan, bantulah kami. Karena kami tidak sanggup untuk keluar dari dosa-dosa kami. Tuhan, mampukan kami. Kembali Tuhan, kami meminta, sucikan hati dan pikiran kami. Berikan kami pikiran yang baru. Sehingga kami hanya mengarahkan hati kami kepada Tuhan saja. Dan biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami orang dapat melihat ada perubahan yang sejati. Bahwa di dalam setiap kami semakin lama semakin serupa Kristus. Inilah yang menjadi doa kami, yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah berkorban bagi kami, membayar hutang dosa kami. Kami berdoa. Amin. Lalu umatku dinamai menurut namaku disebut. Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku.
serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mari setiap kita umat Tuhan yang mendapat janji penampunan dosa, kita mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, karena Dia mengurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darahnya, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh setiap kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Oh, iblis dikalahkan, kuasanya oleh apa? Oleh darah anak, oleh darah anak, ya, oleh darah anak domba. Jemaat, silakan duduk. Saatnya kita tenangkan hati, kita rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari jemaat sekalian, renungkanlah pujian ini sambil mempersiapkan hatimu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawan. Ya Tuhan, kami rindu firman bersama. Tuhan, aku rindu. Kami siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku
doa kami Tuhan. Dan ini kerinduan hati kami di hadapan. Biarlah Roh-Mu mengurapi setiap kami. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi Setiap kami. setiap kami, Kami sungguh rindu ya Tuhan, Engkau melawat kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami sungguh rindu bahwa ketika kami setiap minggu beribadah di hadapan Tuhan, ini boleh kami lakukan bukan sebagai ritual setiap minggunya saja, tapi ini boleh menjadi sesuatu hal yang kami lakukan dari hati kami, karena kerinduan kami boleh terus diubahkan oleh Tuhan. Dan berkaryalah Tuhan, biar lewat firman-Mu hari ini, kami boleh diingatkan kembali, kami boleh ditegur, kami boleh diarahkan kembali, sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh semakin hari, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami untuk bisa memahami firman-Mu, dan berkenanlah memakai hamba-Mu yang terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Saya Ivan Christian dan saat ini saya melayani sebagai dosen di STT Amanat Agung. Tapi kerohaniwanan saya, status rohaniwan saya adalah di Gereja Kristen Baptis Jakarta, Jemaat Cengkareng. Puji Tuhan untuk kesempatan yang bisa yang diberikan kepada saya untuk bisa sharing firman Tuhan hari ini. Dan izinkan saya juga menyampaikan salam dari dosen-dosen STT Amanat Agung kepada Bapak Ibu sekalian, kepada hamba Tuhan, kepada Bapak Ibu sekalian, dan biarlah kerjasama pelayanan kita yang selama ini sudah berlangsung boleh terus berlangsung untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan hari ini dari Lukas 23 ayat 27 sampai 31. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita membaca bagian firman Tuhan ini dan kita renungkan bersama. Lukas 23 ayat 27 sampai 31. Lukas 23 ayat 27 sampai 31. Izinkan saya membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Silahkan menyimaknya di Alkitab masing-masing. Saya membacanya dalam edisi terjemahan baru edisi yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian, Lukas 23 ayat 27. Sejumlah besar orang mengikuti dia, termasuk banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Lalu orang akan memulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu basah, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah kita yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, dan khususnya setiap tahun ketika kita memperingati ya masa Lent, masa Prapaskah, masa Jumat Agung, dan juga kemenangan nanti di Paskah nanti, saya yakin dan percaya kita cukup sering diputar kembali atau kita cukup sering melihat potongan-potongan film The Passion of the Christ.
ya. Yang umumnya setidaknya saya cukup sering melihat itu di momen-momen Prapaskah atau di momen Jumat Agung. Visualisasi apa yang terjadi saat di momen bagian yang kita baca tadi tentang Yesus yang berjalan menuju Bukit Golgota, dan kemudian di sana dia bertemu dengan seorang yang bernama Simon dari Kirene, dan kemudian Simon itu diminta untuk membantu Yesus untuk membawa salib Yesus. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melanjutkan film ini, maka kita yakin, saya yakin kita ingat bahwa momen ini akan kemudian berlangsung sampai kepada Yesus tiba di Bukit Golgota, dan kemudian tibalah kepada scene yang paling mengerikan di dalam film ini, yaitu momen di mana Yesus itu dipaku, dan itu secara eksplisit diperlihatkan dalam film ini. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, dia kesakitan, darahnya mengalir, dia kehausan, dan kemudian dia menderita sebegitu parahnya, sampai kemudian kita bisa melihat dia pun akhirnya mati di atas kayu salib itu. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat film ini diputar di momen-momen Paskah, kita pasti juga orang-orang Kristen ya, yang mungkin walaupun kita sudah setiap tahun melihat penggambaran ini, saya yakin kita pun juga masih ada rasa enggak teganya ketika kita melihat bagian-bagian ini. Ataupun juga kita tidak jarang juga ya ketika film ini, cuplikan ini, khususnya ketika Yesus dipaku dan disalib itu diputar di gereja saya, kemudian saya tidak jarang mendengarkan ada suara-suara orang menangis ketika melihat Yesus itu sebegitu menderita dalam apa yang dia alami ketika di atas kayu salib itu. Bapak Ibu sekalian, ini ekspresi normal ya. Ini ekspresi yang pasti Bapak Ibu sekalian itu pasti muncul di dalam hati kita ya. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin teman-teman di sini yang masih suka Korean drama, momen-momen sedih di Korean drama juga pasti membuat kita juga menangis juga ya. Sedih juga ya ketika kita melihat adegan-adegan yang menyedihkan. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ekspresi menangis itu enggak ada salahnya. Itu ekspresi normal, itu ekspresi yang memang kalau kita punya hati yang bersimpati itu pasti kita menangis, pasti kita ikut menderita. Khususnya kalau kita lihat di bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, banyak perempuan yang kemudian mengikuti Yesus ketika Yesus membawa salib itu, kemudian dikatakan firman Tuhan bahwa perempuan-perempuan itu menangis ketika melihat Yesus itu sebegitu menderitanya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian mungkin sebagian besar dari perempuan itu nggak ngerti ini Yesus itu siapa gitu ya. Mungkin ada yang ngerti tapi masih ragu, tapi juga ada orang-orang yang nggak terlalu ngerti juga ini Yesus siapa sebetulnya. Mungkin yang ada dalam pikiran mereka ini orang kasihan banget. Dia ini adalah orang yang disalib gitu ya, dihukum padahal dia nggak seharusnya menerima hukuman itu dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang menarik bagi saya adalah ketika Yesus itu melihat mereka menangis, dan coba kita lihat respons Yesus apa. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa ketika Yesus melihat banyak perempuan itu menangis, Yesus itu berkata seperti ini, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku," katanya, "melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus itu bukan lagi ngomelin mereka ya, udah nggak usah nangis gitu, bukan begitu. Tapi Yesus ini bersimpati juga kepada mereka, Yesus ini berbelas kasih juga kepada mereka, tetapi bukan kepada dirinya sendiri yang sedang mengalami penderitaan itu. Justru Yesus mengatakan kepada mereka, "Janganlah kamu menangisi aku, tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Bapak Ibu sekalian, apa yang Yesus katakan ini sebetulnya adalah kedalaman hati Yesus yang sebetulnya Yesus itu sedih sekali. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi yang adalah begitu dekat ya satu suku dengan Yesus. Yesus itu turun ke dalam dunia sebagai orang Yahudi. Yesus datang dan menginjili orang-orang di sana, memberitakan dan mengajarkan banyak hal kepada orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu. Tetapi yang bikin Yesus sedih itu adalah orang-orang itu, termasuk juga perempuan-perempuan ini mungkin, adalah orang-orang yang diajar oleh Yesus, melihat mujizat yang Yesus lakukan, tetapi mereka tidak percaya kepada Yesus, bahkan semuanya meninggalkan saat Yesus itu disalib. Bahkan murid-muridnya pun juga mengkhianati Yesus ketika Yesus itu diperhadapkan di dalam pengadilan-pengadilan dan penderitaan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca di Lukas 19 ya Bapak Ibu, di ayat yang ke-41 sampai 44, kita bisa melihat bahwa begini, dikatakan firman Tuhan,
ketika telah mendekati dan melihat kota Yerusalem, Yesus menangisinya. Yesus menangisi kota itu, kenapa? Karena mereka menolak kehadiran Yesus itu. Karena mereka nggak percaya kepada Yesus. Dan penolakan inilah yang akhirnya membuat orang-orang Yahudi, bahkan termasuk perempuan-perempuan itu, akan mengalami penghukuman daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya kemudian Yesus berkata kepada putri-putri Yerusalem itu, kepada orang-orang yang menangis itu, Yesus minta kepada mereka, cukup menangisi diriku katanya, tapi tangisilah dirimu sendiri dan tangisilah anak-anakmu. Kenapa? Karena konsekuensi dari penolakan mereka itu akan mengalami sebuah penderitaan yang besar di depannya. Yaitu apa? Yaitu nanti kita akan lihat itu berkaitan dengan apa yang terjadi kepada kota Yerusalem di puluhan tahun yang akan datang setelah Yesus disalib. Bapak Ibu sekalian, bahkan firman Tuhan ya ketika kita baca tadi ingin menggambarkan satu keadaan yang bahkan lebih mengerikan dari apa yang Yesus alami gitu. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan katakan, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu basah, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Bapak Ibu, ini kalimat adalah kalimat bijak gitu ya. Ini adalah sebuah potongan Amsal yang umum pada waktu itu, yang sebetulnya secara sederhana ingin mengartikan seperti ini, bahwa kalau kayu basah, yaitu pada waktu itu merujuk kepada Yesus ya, yang dia adalah pribadi yang tidak bersalah, tidak berdosa, tetapi kalau orang-orang berbuat jahat sedemikian rupa kepada Yesus yang tidak bersalah, apakah yang akan terjadi kepada kayu kering? Kayu kering ini merujuk kepada orang-orang Yahudi yang sebetulnya mereka itu berdosa, mereka bersalah, mereka menolak Yesus. Kalau Yesus yang tidak bersalah saja mengalami penderitaan yang begitu hebat, apalagi mereka yang justru berdosa menolak Yesus, apa yang akan terjadi pada orang-orang yang demikian? Lewat kalimat ini sebetulnya Yesus ingin menunjukkan sebuah keadaan yang sebegitu mengerikannya. Itulah sebabnya kemudian Yesus mengatakan, jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan tangisilah anak-anakmu. Bapak Ibu sekalian, apa sebetulnya yang akan dialami oleh para perempuan itu dan orang-orang Yahudi yang menolak Yesus? Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat sebetulnya di Lukas 20, Yesus sudah memberikan sebuah peringatan juga kepada orang-orang pada waktu itu yang memang menolak Yesus. Yesus itu menubuatkan sebuah kejadian yang mengerikan yang akan terjadi kepada kota Yerusalem ini. Firman Tuhan berkata demikian, saya bacakan untuk kita sekalian. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan ketika semua yang telah tertulis akan digenapi. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesusahan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian firman Tuhan ini Yesus itu menubuatkan sebuah kejadian yang akan terjadi karena orang-orang Yahudi itu menolak Yesus sebagai juru selamat mereka. Mereka tetap kekeh dengan ekspektasi mereka bahwa seharusnya yang hadir itu adalah raja yang membebaskan bangsa Yahudi itu dari jajahan kerajaan Romawi pada waktu itu. Mereka tidak mau percaya kepada Yesus dan akhirnya karena kedegilan hati mereka, karena mereka itu begitu kepala batu, gak mau dibilangin, tidak mau terbuka percaya kepada Yesus. Akhirnya mereka terus hidup sebagai orang Yahudi yang memimpikan kebebasan dari penindasan itu. Bapak Ibu sekalian, yang terjadi itu seperti apa? Bapak Ibu, setelah Yesus itu mati dan bangkit dan kemudian setelah Yesus naik ke surga, ada satu momen di mana bangsa-bangsa di antara bangsa Yahudi ini muncul kelompok-kelompok yang berusaha melawan pemerintah Romawi. Yang berusaha memberikan perlawanan supaya orang Yahudi itu bebas dari penjajahan Romawi. Ya sebetulnya peperangannya itu terjadi beberapa kali, tetapi Bapak Ibu sekalian kejadian ini terjadi di tahun 70. Tahun 70 itu adalah masa di mana
sebetulnya orang Yahudi itu melihat pemerintah Romawi yang korup, yang enggak kompeten, yang brutal, perekonomian sulit, kejahatan juga meningkat di antara orang-orang pada waktu itu. Dan kemudian karena keadaan yang tidak enak ini, orang Yahudi itu, satu kelompok orang Yahudi itu berusaha untuk melawan pemerintah Romawi, tetapi mereka gagal. Justru pemerintah Romawi itu kemudian melakukan sebuah tindakan yang akhirnya berakibat pada penghancuran kota Yerusalem. Kota yang merupakan pusat kota orang Yahudi pada waktu itu, kota yang merupakan tempat mereka beribadah dan berkumpul memuji Tuhan. Tibalah kemudian pada saat di mana ada seorang kaisar Romawi bernama Titus. Dia itu membuat menjadi orang-orang Yahudi itu, orang-orang yang ada di Yerusalem itu kelaparan. Ya, jadi itu dijaga sedemikian rupa kotanya, sebegitu dibatasinya sehingga makanan itu tidak sampai kepada di sana, kemudian mereka orang-orang itu kelaparan. Kemudian tiba saatnya kemudian dia ini, Kaisar Titus ini memerintahkan semua orang-orang yang ada di bawah perintahnya itu kemudian untuk mengepung kota Yerusalem ini, kemudian mengepung dan kemudian membasmi orang-orang yang ada di sana. Kemudian terjadilah momen ini yang digambarkan oleh seorang pelukis yang dia mengatakan bahwa kejadiannya adalah bait Allah itu dibakar, tembok Yerusalem itu roboh, banyak orang ditangkap, banyak orang dibunuh, banyak orang ditangkap dan dibuat menjadi budak dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membayangkan sebuah kejadian ini dan kemudian kita sedang hamil dan ada di sana, kita melihat orang mati banyak di situ, kita melihat ada orang yang bengis membunuh banyak orang, tentu Bapak Ibu sekalian, maka make sense lah apa yang Yesus katakan. Jangan tangisi aku tetapi tangisilah dirimu dan tangisilah anak-anakmu. Kenapa? Karena di dalam kedegilan hati mereka, mereka harus mengalami sebuah penghukuman yang luar biasa mengerikannya. Bahkan Bapak Ibu kalau kita baca ya di bagian firman Tuhan yang tadi kita baca sama-sama, di situ dikatakan seakan-akan ibu-ibu dan anak-anaknya itu akan menjadi korban yang mengalami kejahatan bengis dari pemerintah Romawi. Penderitaan yang dialami di kota itu begitu mengerikan sehingga Bapak Ibu sekalian, di Alkitab itu perempuan yang tidak punya anak atau perempuan yang mandul itu identik dengan orang yang mendapat aib atau orang yang mendapatkan rasa malu begitu besar di dalam hidupnya. Oleh karena itu orang-orang itu atau perempuan-perempuan yang tidak punya anak itu dia merasa malu luar biasa, dia merasa tidak layak dan seterusnya. Tapi bagian firman Tuhan yang tadi kita baca itu seakan ingin menegaskan kepada kita di zaman ini bahkan orang perempuan yang tidak punya anak itu akan menjadi perempuan yang seakan-akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak punya anak, mereka tidak harus mengalami penderitaan double, yaitu melihat dirinya tersiksa dan anaknya tersiksa. Bapak Ibu sekalian, ini sebuah penggambaran yang Yesus katakan ini adalah sebuah penggambaran yang begitu mengerikan sebetulnya. Ini adalah sebuah momen di mana orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang-orang yang menolak kehadiran Yesus dalam hidupnya itu akan mengalami penderitaan yang begitu besar. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang Yesus jelaskan ketika dia bicara tentang penghukuman kepada orang-orang yang belum percaya, sebetulnya nggak sebatas ini saja. Bapak Ibu kalau kita melihat penggambaran-penggambaran yang Yesus berikan kepada orang-orang pada waktu itu tentang runtuhnya kota Yerusalem atau hancurnya kota Yerusalem, ini adalah sebuah cara yang Yesus lakukan untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa nanti, satu saat nanti bukan cuma ini yang terjadi. Satu saat nanti bukan cuma kota Yerusalem yang mengalami begitu banyak penghukuman daripada Tuhan, yang begitu mengalami banyak penderitaan karena ketidakpercayaan mereka. Ketika Yesus itu memberitakan bahwa runtuhnya Yerusalem ini adalah akibat dari keberdosaan manusia, maka Yesus itu sebetulnya ingin menunjukkan kepada satu masa yang akan datang nanti, satu masa di mana akan terjadi sebuah penghakiman yang lebih hebat daripada kehancuran Yerusalem ini, yaitu satu keadaan di mana saat Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Ini menggambarkan sebuah keadaan di mana orang yang tidak percaya kepada Yesus itu akan mengalami penghukuman yang kekal, akan mengalami sebuah penderitaan yang begitu mendalam, bahkan lebih dalam daripada kehancuran Yerusalem itu. Sedangkan orang yang percaya kepada Yesus ini adalah orang-orang yang akan mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ketika Yesus berkata tangisilah dirimu sendiri dan tangisilah anak-anakmu itu sendiri,
Yesus itu sebetulnya ingin mengatakan kepada mereka, bertobatlah. Jangan sampai kedegilan hatimu, jangan sampai kekerasan hatimu itu membuatmu itu pada akhirnya harus mengalami penghukuman yang engkau terima karena keberdosaanmu. Tuhan sesungguhnya mau mereka lepas dari penghukuman yang akan mereka terima kalau mereka tidak bertobat. Justru Bapak Ibu sekalian, Yesus turun ke dalam dunia ini supaya apa? Supaya kita yang berdosa, supaya mereka yang berdosa boleh lepas dari penghukuman ini. Tuhan mau supaya mereka dan kita itu bertobat. Jadi Tuhan mau gak usah nangisin aku, kata Tuhan. Gak usah sedih-sedih karena aku, gak usah. Tapi sedihlah terhadap dirimu sendiri. Tuhan seakan mau mengatakan kepada mereka, bertobatlah. Tuhan itu seakan mau mengatakan, gak usah tangisi aku. Tangisilah dirimu sendiri, bertobatlah, berubahlah, percayalah kepada Yesus. Itulah kemudian Bapak Ibu sekalian sebabnya ketika kita melihat apa yang Yesus lakukan di dalam pelayanannya di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya satu poin yang Yesus ingin katakan adalah begini, bertobatlah. Nggak usah cuma nangis, bertobatlah. Bapak Ibu sekalian, pesan bertobatlah itu kuat sekali di dalam perjalanan pelayanan Yesus. Bapak Ibu kalau kita melihat ya, kalau kita flashback sedikit ke belakang di awal masa pelayanan Yesus, kita bisa melihat bahwa Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi pelayanan Yesus, hal pertama yang dia beritakan, hal pertama yang dia deklarasikan, hal pertama yang dia ajarkan kepada orang banyak adalah apa? Bertobatlah. Bapak Ibu sekalian, setelah Yesus pertama kali memulai pelayanannya di dalam dunia ini ketika dia mulai mengajar setelah dia berpuasa 40 hari itu Bapak Ibu sekalian, Yesus hal pertama yang Yesus katakan apa? Sama, bertobatlah, percayalah kepada Injil. Bapak Ibu sekalian, yang Yesus mau bagi perempuan-perempuan itu, bagi orang-orang Yahudi itu, dan bahkan bagi kita Bapak Ibu sekalian, bukan cuma sekedar kita menangisi apa yang Yesus alami. Bukan cuma sekedar kita merasa sedih karena Yesus itu harus dipaku, harus menderita, darahnya mengucur. Bukan cuma sampai pada titik itu, tetapi yang Yesus mau dalam hidup kita dan orang-orang pada waktu itu yaitu repent, bertobatlah Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu kata ini lebih dalam Bapak Ibu. Bapak Ibu, bertobat itu adalah sebuah keadaan di mana kita bukan cuma sedih-sedih saja. Bukan cuma kita menyesali perbuatan salah kita. Bukan cuma saat di mana kita meratapi keberdosaan kita. Bukan cuma bicara tentang saat kita melakukan dosa, kita sedih, kita merasa tidak layak. Bukan cuma sekedar itu. Tetapi pertobatan ini adalah perubahan yang radikal. Ini adalah perubahan yang total dalam diri kita kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Pertobatan itu berarti kita berbalik dari dosa dan kita berbalik kepada Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, bertobatlah itu maknanya mendalam. Bertobatlah itu berarti to change their way of life as a result of a complete change of thought and attitude with regard to sin and righteousness. Untuk mengubah cara hidup mereka sebagai sebuah hasil perubahan yang utuh dari pikiran dan sikap dalam kaitan dengan dosa dan kebenaran. Bapak Ibu sekalian, yang menarik Bapak Ibu sekalian ketika saya melihat deklarasi dari Yesus, deklarasi dari Yohanes Pembaptis ketika mereka berkata bertobatlah, ada satu bagian yang menarik perhatian saya Bapak Ibu sekalian. Ada satu masa Bapak Ibu sekalian ketika Yohanes Pembaptis ini memberitakan kepada orang banyak, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian tiba-tiba datang nih orang-orang Farisi, Bapak Ibu sekalian, orang-orang Saduki, pemimpin agama pada waktu itu, dan kemudian mereka datang kepada Yohanes Pembaptis. Dan yang bikin saya kagum adalah Yohanes Pembaptis itu seakan ingin mengatakan bahwa jangan berpikir, kata Yohanes Pembaptis, jangan pikir kamu ini keturunan Yahudi, kamu ini keturunan Abraham, jadi kamu otomatis selamat, katanya. Jangan pikir kamu ini karena kamu ini keturunan orang-orang religius, ya. Jangan kamu pikir kamu pemimpin agama, jangan kamu pikir kamu keturunan Abraham, kamu otomatis selamat. Yohanes mau mengatakan hal yang sangat mendasar tentang pertobatan itu, yaitu apa? Tidak akan terjadi pertobatan kalau tidak ada perubahan hidup.
Tidak ada pertobatan kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan tidak sungguh-sungguh berubah. Bapak Ibu sekalian, perkataan Yohanes Pembaptis itu membuat saya merenungkan lebih jauh. Dan ketika saya membaca satu tulisan dari penafsir Alkitab, dia mengatakan begini. Terlalu sering katanya dalam sejarah gereja, orang-orang menaruh kepercayaan pada hidup di negara yang Kristen. Ya, penulis ini dari Amerika. Amerika terkenal dengan negara Kristen. Ya, dia katakan terlalu sering orang-orang menaruh kepercayaan pada hidup di negara yang Kristen. Dibesarkan dalam keluarga Kristen, menjadi anggota atau bahkan pemimpin di gereja lokal, dan bahkan pada pengakuan verbal bahwa mereka telah bertobat dan percaya kepada Yesus. Perhatikan kalimat terakhirnya, namun tanpa bukti kehidupan yang berubah dan ketekunan dalam iman, semua dasar kepercayaan tersebut terbukti sia-sia. Percuma kita lahir di negara Kristen. Percuma kita lahir di keluarga Kristen. Percuma secara visual kita terlibat dalam pelayanan. Percuma secara visual, secara kelihatannya kita terlihat religius dibandingkan yang lain. Percuma kalau tidak ada bukti kehidupan yang berubah, maka sebetulnya kita belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Bapak Ibu sekalian, kalau orang, Bapak Ibu, betul-betul sungguh-sungguh bukan cuma menangisi apa yang Yesus alami, bukan cuma menangisi kesalahannya dia di masa lalu, kalau orang sungguh-sungguh bertobat, dia nggak akan stop di nangis. Orang yang sungguh-sungguh bertobat akan next step, bertobat, berubah, dan orang-orang yang bertobat dan bukti-bukti pertobatan yang sejati itu akan terlihat dari buah-buah pertobatan. Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan hidup kita, kata pertobatan ini terlalu sering identik dengan masa di mana kita ini percaya kepada Yesus pertama kali sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan ini ya, ketika dikatakan oleh Yesus dan oleh Yohanes Pembaptis, bertobatlah, maka sesungguhnya yang dikatakan oleh Yesus ini adalah Yesus mau supaya kita bukan cuma kelihatannya rohani, tapi kita terus mengalami perubahan sebagai bukti pertobatan kita. Buah-buah pertobatan itu seharusnya muncul dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, di momen kehidupan saya sebetulnya lahir di keluarga Kristen. Tapi kemudian saya bertobat sungguh-sungguh dan percaya kepada Yesus itu di kelas SMA 2. Saya terekspos dengan nilai-nilai Kristen, saya sekolah di sekolah Kristen. Tapi saya baru betul-betul percaya kepada Yesus, betul-betul bertobat di 2007 atau 2008. Bapak Ibu sekalian, di start momen itu, apakah kemudian buah pertobatan itu kelihatan? Ya, buah pertama pertobatan itu kelihatan. Yaitu apa? Saya setelah bertobat, besok masuk sekolah, hari ini saya ambil komitmen, saya nggak mau nyontek. Buah pertobatan ada perubahan. Dari yang tidak nyontek, dari yang nyontek menjadi tidak nyontek gitu ya. Kemudian berikutnya dalam perjalanan hidup saya kemudian 2010 masuk ke STT Aman Agung untuk studi di sana, dibentuk di sana. Adakah buah pertobatan yang muncul kemudian? Ada juga. Bapak Ibu sekalian, dari contoh ini saya ingin mengajak kita untuk memaknai pertobatan. Itu bukan sebuah momen di mana kita satu saat kita percaya kepada Yesus, udah itu aja. Udah gak perlu dilanjutin lagi. Udah cuma stop di situ. Enggak Bapak Ibu sekalian. Tetapi bukti pertobatan itu pasti terlihat dari buah-buah pertobatan yang nyata yang terus muncul dalam kehidupan seseorang. Bapak Ibu sekalian, dalam pelayanan saya mendidik mahasiswa teologi yang Tuhan percayakan kepada STT Amat Agung, Bapak Ibu sekalian, memang pertobatan mereka itu penting. Percaya kepada Yesus itu penting. Itu momen yang paling krusial. Mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Mereka menerima panggilan Tuhan untuk jadi pelayan Tuhan penuh waktu. Itu penting. Tetapi Bapak Ibu sekalian, buah-buah pertobatan itu harusnya muncul di masa studi mereka juga. Bapak Ibu sekalian, ada anak-anak yang awalnya datang selama SMA, mungkin dulu seperti saya, yang gak pernah belajar, nyontek mulu ya. Kemudian sampai masuk STT udah bertobat, dipaksa belajar, baca buku bahasa Inggris, kemudian bikin tugas 3.000, 4.000 kata, nulis gitu ya. Itu mereka dibentuk sedemikian rupa. Dan mereka dilatih sedemikian rupa. Dari yang malas belajar, menjadi orang yang rajin mengembangkan diri.
Dari orang yang cuek, nggak peduli sama orang. Orang mau lewat ya lewat aja gitu. Orang mau susah ya susah aja. Ada dosen yang lagi kesusahan membawa barang yang banyak, ya udah biarin gitu ya. Menjadi orang yang peduli, menjadi orang yang care, menjadi orang yang perhatian. Ada orang yang awalnya masuk ke STT ini punya masa lalu yang kurang baik, sehingga dia terus overthinking. Pikirannya ini kemana-mana. Dia terlalu banyak khawatir. Kalau bahasa sekarang anxiety, mereka begitu gelisah dalam hidupnya. Tapi kemudian mereka belajar untuk menghasilkan buah pertobatan. Yaitu apa? Yaitu mereka mengendalikan pikiran mereka dan bergantung kepada Tuhan. Ada yang juga adiksi terhadap pornografi, game online, dan banyak hal yang lain. Tapi kemudian ketika mereka bertobat dan mereka diproses di SCT, mereka memunculkan buah pertobatan itu, mereka bebas dari adiksi itu. Ada orang yang merasa insecure, ada orang yang merasa nggak layak, ada orang yang merasa dia bukan siapa-siapa, dia nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Ini kemudian dididik sedemikian rupa, mereka menjadi orang yang menghasilkan buah pertobatan, punya pandangan diri yang benar di hadapan Tuhan. Ada yang mudah menyerah, ada yang diomelin dikit tangis seharian, nggak bisa belajar gitu ya. Kemudian dia dilatih sedemikian rupa, dia dilatih, dia dididik sampai dia kemudian menjadi orang yang lebih tangguh. Ada yang tadinya tidak banyak terlibat dalam pelayanan, ya kemudian mereka belajar sedemikian rupa menjadi orang yang lebih banyak terlibat dalam pelayanan, lebih banyak terekspos dan lebih setia melayani Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dari cerita ini saya ingin mengatakan kepada kita bahwa Bapak Ibu, pertobatan itu bukan cuma satu momen saat kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Seharusnya setelah itu, buah-buah pertobatan itu muncul. Buah-buah pertobatan itu kelihatan, dirasakan oleh anak kita, dirasakan oleh pasangan kita, dirasakan oleh keluarga besar kita, dirasakan oleh teman kita di gereja, dirasakan oleh teman kita di tempat kerja, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin ajak kita untuk renungkan di masa-masa Prapaskah ini, Bapak Ibu. Apakah ada pertobatan yang terjadi dalam diri kita selama kita menjalani masa Prapaskah ini? Atau Bapak Ibu sekalian, kita hanya jadi simpatisan di masa Prapaskah ini, di masa Lent ini, di masa-masa kita merenungkan dan meratapi dosa ini, dosa kita. Apakah selama ini, ya Bapak Ibu sekalian, dari beberapa minggu yang lalu, apakah kita hanya jadi simpatisan? Apakah kita cuma nangis, kita sedih, apalagi ketika melihat atau mengingat apa yang Yesus alami, nangis, nangis itu nggak salah, sedih itu nggak salah. Tetapi Yesus itu mengatakan kepada orang-orang atau perempuan pada waktu itu dan kepada kita, nggak usah tangisi Yesus. Tangisilah dirimu sendiri, bertobatlah, berubahlah. Seharusnya Bapak Ibu sekalian yang saya renungkan adalah begini, tiap tahun kita Prapaskah ya, tiap tahun kita Jumat Agung, tiap tahun kita Paskah Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apakah tiap tahun juga buah pertobatan itu tampak terus? Seharusnya ketika kita menjalani masa Prapaskah sampai Paskah nanti, setiap tahunnya seharusnya buah pertobatan itu bisa tampak, bisa kelihatan, bisa dinikmati oleh orang lain. Dengan munculnya buah-buah pertobatan itulah kita bisa sama-sama berjalan sebagai orang percaya, kita bisa menjadi orang yang semakin serupa dengan Kristus. Tanpa adanya buah-buah pertobatan yang muncul terus dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu sekalian, mungkin satu yang paling parah, sesungguhnya kita belum percaya kepada Yesus. Atau yang kedua, mungkin kita terlalu keras hati, kita tidak mau taat, kita tidak mau berubah, padahal Yesus datang ke dunia supaya kita mengalami keselamatan dan kehidupan di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, anugerah keselamatan itu diberikan kepada kita. Tugas kita adalah percaya, beriman kepada Yesus, dan berubah terus. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu di masa Lent ini, di masa Prapaskah ini, maka saya ingin mengajak kepada kita Bapak Ibu, tidak apa sih menangisi apa yang Yesus alami. Tidak apa sedih ketika melihat dan mengingat apa yang Yesus lakukan, alami untuk kita orang-orang yang tidak layak ini. Tidak salah. Tapi di masa Prapaskah, di masa Lent ini Bapak Ibu sekalian,
maka seharusnya, mungkin ini adalah momen-momen di mana kita seharusnya menangisi diri kita sendiri dan ambil keputusan untuk bertobat. Maka Bapak Ibu sekalian, saya mau encourage, saya mau dorong kita. Pikirkanlah satu hal yang mungkin selama ini tuh mengganggu hidup kita. Banyak orang yang sudah tegur kita, bahkan kita pun sudah merasa bersalah karena tindakan kita itu. Tapi mungkin kita terlalu keras hatinya dan kita belum mau berubah. Bapak Ibu sekalian, di masa Prapaskah ini, dengarlah firman Tuhan. Hasilkanlah buah pertobatan itu. Berubahlah dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Ambillah komitmen ini dan dengan demikian kita sama-sama bisa menjadi orang yang semakin tahun semakin serupa dengan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami sungguh rindu kami boleh menjadi orang-orang yang mengalami perubahan hidup dari tahun ke tahun. Sehingga kami boleh menjadi orang yang semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan supaya momen-momen Prapaskah ini tidak berlalu begitu saja. Tapi momen-momen ini kami boleh mengalami perubahan hidup. Kami boleh menghasilkan buah pertobatan yang nyata. Sehingga kami bukan menjadi simpatisan saja. Sehingga kami tidak menjadi orang yang sedih, menangis melihat Yesus menderita. Tapi kami boleh menjadi orang yang menangisi diri kami. Dan bahkan mengambil komitmen untuk bertobat. Tuhan tolong kami. Tuhan biarlah Roh Kudus-Mu boleh terus berkarya dalam diri kami. Menyadarkan kami akan dosa kami. Dan menolong kami untuk bisa berubah. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Aku ada di sana, di antara mereka yang menangis untuknya. Aku berdiri di tepi jalan, menyaksikan dia lewat. Yesus, tubuhnya berlumuran darah. Salib berat di pundaknya yang terluka. Aku mendengar nafasnya, melihat langkahnya yang goyah, dan hatiku hancur. Aku tidak berteriak, salibkan dia, seperti mereka yang mengejeknya. Aku tidak menertawakan penderitaannya, seperti para prajurit itu. Aku menangis untuknya. Aku bukan muridnya. Aku bukan bagian dari orang-orang yang selalu mengikutinya. Tapi aku pernah mendengarnya berbicara. Aku pernah melihatnya menyembuhkan orang sakit, mengampuni orang berdosa, memberi makan orang-orang yang lapar. Bagaimana mungkin seseorang yang hanya membawa kebaikan diperlakukan seperti ini? Aku ingin melakukan sesuatu. Aku ingin berlari, memeluknya, menghentikan semua ini. Tapi aku hanya bisa menangis bersama perempuan-perempuan lain yang juga berdiri di tepi jalan meratap untuknya. Dan saat itulah ia berhenti. Ia berbalik meskipun tubuhnya penuh luka, meskipun darah menetes dari dahinya. Matanya menatap kami, tetapi bukan dengan kesedihan untuk dirinya sendiri. Dengan suara yang lemah, tetapi penuh kuasa, ia berkata, "Hai perempuan-perempuan Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Aku terdiam. Apa maksudnya? Ia yang hampir tidak bisa berdiri masih memikirkan kami.
Ia yang seharusnya dikasihani justru mengasihani kami. Bodohnya aku. Aku membiarkan perasaan menggeliat dalam hatiku dengan penuh kesedihan, tanpa membiarkan perasaan itu mengambil tindakan dalam hidupku untuk menghampiri dan mengikutinya. Apakah aku menyesal? Ya Tuhan, sangat. Ampunilah. Pada akhirnya, hanya tangisan yang semakin berderup kencang dalam hidupku, yang hanya mengasihani dia tanpa melakukan apa-apa. Hadirkah waktu Tuhan disalib? Hadirkah waktu Tuhan disalib? Itu membuat aku gentar. Hadirkah waktu Tuhan disalib? Ya, Dia Allah yang telah membebaskan kita dan yang telah berkorban untuk kita. Kita bangga memiliki Allah seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari saat ini kita bersyukur atas pengorbanan. Oleh karena itu, bawalah ucapan syukurmu dengan penuh sukacita. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kini ku persembahkan, mari berdiri. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin
hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu dan ucapan syukur yang kami nyatakan di hadapan-Mu melalui persembahan kami pada saat ini. Biarlah ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah setiap apa yang kami bawa di hadapan Tuhan, sebab semuanya ini berasal daripada Tuhan. Namun Engkau sendiri menghendaki agar hidup kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah di dalam setiap langkah hidup kami sungguh mengalami perubahan dan pertobatan, sehingga orang-orang di sekitar kami mengenal kami anak-anak Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami membawa persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berikan segala kemuliaan bagi Tuhan saja. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat puja hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan, dan kejayaan hanya bagi Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon sama sumber berkah. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan kami mau menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih pengampunan dari Allah Anak, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali, silakan bersaat teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.